Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Fitriono. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen elektronika. Nah, langsung saja kita ke materi. Komponen elektronika terbagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Yang ketiga yaitu induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat penyambung. Adapun fungsi dan jenis-jenis resistor. Yang pertama yaitu fungsi resistor. Fungsi resistor yang pertama yaitu sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga sebagai pembagi tenaga listrik. Yang keempat sebagai penurun tegangan listrik. Adapun jenis-jenis resistor yang pertama yaitu resistor yang nilainya tetap. Yang kedua resistor yang nilainya dapat diatur. Yang ketiga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Dan yang terakhir resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan jenis kapasitor. Fungsi kapasitor yang pertama yaitu sebagai penyimpanan arus atau tegangan listrik. Yang kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current. Yang ketiga yaitu sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current. Yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima sebagai coupling. Yang keenam sebagai penggeser fasa. Yang ketujuh sebagai pemilih gelombang frekuensi. Adapun jenis-jenis kapasitor yang pertama yaitu kapasitor nilai tetap, tidak berpolaritas. Contohnya yaitu kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Adapun jenis yang kedua yaitu kapasitor nilai tetap berpolaritas. Contohnya yaitu kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator dan kapasitor tantalum. Selanjutnya yaitu fungsi induktor. Fungsi induktor yang pertama yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua sebagai transformator atau transformer. Yang ketiga yaitu sebagai motor listrik. Yang keempat sebagai solenoid. Yang kelima yaitu sebagai relay. Yang keenam sebagai speaker. Yang ketujuh sebagai mikrofon. Adapun jenis-jenis induktor yang pertama yaitu induktor bernilai tetap. Dan yang kedua yaitu induktor tidak tetap. Adapun cara menilai induktansi sebuah induktor. Yang pertama yaitu jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktansinya. Cara yang kedua yaitu diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Dan yang cara ketiga yaitu permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun perit. Yang keempat yaitu ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau coil tersebut, semakin tinggi induktansinya. Nah, selanjutnya yaitu komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi.
Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Komponen aktif ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dioda, transistor, IC atau integrated circuit, yang keempat saklar switch. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantar arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Adapun jenis-jenis dioda, yang pertama yaitu dioda biasa atau dioda pengenya arah. Yang kedua, dioda Zener. Yang ketiga, LED atau light emitting dioda atau dioda emisi cahaya. Yang keempat, dioda foto. Yang kelima, dioda Schottky. Yang keenam, dioda laser. Nah, yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis transistor, yang pertama yaitu transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang terstruktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan. Yang kedua yaitu transistor efek medan. Jenis transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Selanjutnya yaitu IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, selanjutnya yaitu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.